Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan edukatif game menggunakan Quizlet. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga masih semangat dan tetap sehat ya Bapak Ibu ya sampai di akhir pelatihan kami esok hari. Pada kesempatan hari ketiga ini masih bersama dengan saya Retno Wulan dari Iskai Community. Di hari ini kita akan belajar bersama dan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat flashcard ya, di mana sudah dibahas pada pertemuan 1 bahwa Quizlet itu merupakan web tool yang bisa kita gunakan untuk membuat flashcard, yang mana flashcard itu bisa digunakan sebagai materi ajar, bisa juga digunakan sebagai kuis, bisa juga sebagai game secara online ya. Jadi kita tidak perlu menyiapkan untuk kertas, tinta, printer dan sebagainya ya. Kita cukup menyiapkan kuota internet untuk bisa membuatnya secara online dan siswa bisa belajar dari smartphone-nya masing-masing. Oke, sebelum kita mulai untuk praktek membuat flashcard-nya, terlebih dahulu Bapak Ibu silakan bisa mempersiapkan untuk bahannya ya, yaitu daftar istilah dan definisi ya, bisa fungsinya, bisa keterangannya, artinya dan sebagainya ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar geografi, misalnya ada konsep tentang atmosfer ya. Jadi litosfer itu apa, troposfer itu apa, mesosfer itu apa dan sebagainya ya. Jadi silakan bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Baru kita mulai untuk mulai membuat flashcard-nya. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, silakan dicek untuk koneksi internetnya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kita tunggu sampai terkoneksi, baru kita kemudian double klik browser atau mesin pencari yang biasa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa mengetikkan quizlet.com, kemudian kita enter. Nah, ini kita belum masuk ke halaman Quizlet ya Bapak Ibu ya. Kita bisa pilih masuk. Nah, untuk Bapak Ibu yang kemarin membuat akun Quizlet-nya itu menggunakan akun Gmail, maka silakan masuk menggunakan akun Gmail. Namun untuk Bapak Ibu yang masuk menggunakan cara manual, silakan bisa mengetikkan alamat email atau nama pengguna, kemudian masukkan kata sandinya baru pilih masuk. Nah, karena kemarin saya membuat menggunakan akun Gmail, maka kita bisa klik Google. Lalu kita pilih untuk alamat email yang kita gunakan untuk mendaftar ya. Nah, ini adalah halaman awal dari Quizlet ya, karena saya sudah sempat mencoba untuk membuat sebuah set mata pelajaran ya. Oke, sebelum kita mulai untuk praktek membuat flashcard-nya, maka kita jabarkan terlebih dahulu beberapa pop-up menu yang ada di bagian bawah dari foto profil ya. Kita bisa klik foto profil kita yang ada di pojok kanan atas. Seperti kita lihat di sini foto profilnya masih kosong ya. Nah, di bagian bawah sini ada profil, kita coba klik isinya ada apa. Di profil ini akan terlihat aktivitas terakhir kita, jadi apa saja yang sudah kita coba, sesi belajar apa yang sudah pernah kita coba, dan sebagainya ya. Kemudian ada set bahan ajar yang pernah kita buat, seperti itu ya, folder, kemudian kelas. Nah, karena pada pelatihan ini kita tidak membuat kelas ya, karena biasanya Bapak Ibu sudah memiliki LMS sendiri, bisa di Google Classroom atau di Microsoft Teams. Oke, next kita lanjut. Di bagian bawahnya ada pilihan mode malam. Jika kita klik, maka tampilannya akan menjadi gelap. Ya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan saat malam hari, mungkin saat lampu mati, jadi tidak terlalu silau ya. Jika layarnya itu warnanya terang, itu akan terlalu silau, jadi bisa diubah ke mode gelap. Kita kembalikan ke mode terang.
Kemudian di bagian bawahnya ada pengaturan. Nah, kemarin itu ada Bapak Ibu yang bertanya, bagaimana cara untuk mengubah bahasa Quizlet, karena Quizlet yang Bapak Ibu akses itu bahasanya Inggris. Nah, kita bisa ubah di pengaturan ini. Kita cek di menu pengaturan ini ada apa saja. Nah, di menu pengaturan ini jika kita cek, kita bisa upgrade ke versi berbayar ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk foto profil juga bisa diubah. Misalnya kita coba ubah untuk foto profilnya itu ikan. Ya. Jadi foto profilnya akan menjadi ikan. Kita coba refresh. Ya, jadi otomatis foto profil kita akan berubah menjadi ikan, atau bisa juga mengunggah foto kita sendiri dari PC ya. Oke, kita scroll ke bawah. Ini juga bisa mengubah mode malam di sini. Kita coba misalnya. Nah, ini ya. Ini bisa kita ubah-ubah untuk mode malamnya di pengaturan ini. Kemudian kita juga bisa mengubah dari akun guru ke akun murid dan sebagainya. Lalu, nah ini kita bisa mengubah bahasanya tuh di sini ya Bapak Ibu ya. Kita coba untuk diubah menjadi bahasa Inggris. Kita klik English, bisa USA, bisa UK. Kemudian kita klik ubah bahasa. Nah, otomatis semua akan berubah menjadi bahasa Inggris ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa mengubahnya kembali menjadi bahasa Indonesia. Kita klik, lalu klik change your language. Oke, sudah. Berikutnya, apakah Anda memiliki Facebook? Jadi Quizlet ini bisa dihubungkan ke Facebook untuk Bapak Ibu yang ingin masuk ke halaman Quizlet menggunakan akun Facebook ya. Tapi kalau saya pribadi lebih senang menggunakan akun Gmail ya. Nah, kita juga bisa mengubah untuk alamat emailnya ya. Kemudian khusus untuk Bapak Ibu yang kemarin membuat akunnya itu tidak menggunakan Gmail, maksudnya untuk Bapak Ibu yang membuat akunnya itu menggunakan akun Gmail, otomatis kan dia tidak memasukkan kata sandi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa menambahkan kata sandi di sini. Karena kata sandi itu hanya bisa dibuat di awal saat kita membuat akunnya itu secara manual ya. Saat kita menggunakan akun Gmail itu kan hanya mengisikan tanggal lahir dan nama dari akun Quizletnya. Nah, jika demikian maka kita bisa menambahkan opsi kata sandi karena kita di awal belum sempat membuat kata sandi. Nama pengguna juga bisa diubah hanya 1 kali saja. Nah, kemudian pilihan terakhir adalah hapus akun ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu mungkin agak bertanya-tanya kenapa kemarin akun yang digunakan mendaftar itu namanya Red Nolan, lalu Red Nolan 9, lalu sekarang Red Nolan 99. Itu karena saya melakukan hapus akun ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghapus akun dan membuat akun yang baru jika Bapak Ibu menginginkannya ya. Oke, itu saja untuk jabaran dari pengaturan. Nah, kemudian untuk Quizlet ini juga bisa diakses melalui handphone ya Bapak Ibu. Kita bisa klik di sini aplikasi ponsel. Nah, di aplikasi ponsel ini ada QR code yang bisa dipindah ya. Jadi, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa langsung open kamera di handphone Bapak Ibu masing-masing, kemudian diarahkan ke QR code ini. Nah, otomatis akan muncul link yang bisa Bapak Ibu klik, nanti akan diarahkan ke App Store ya untuk mendownload Quizlet di handphone Bapak Ibu. Seperti itu. Atau bisa juga langsung mencarinya di App Store Bapak Ibu masing-masing, ketikkan Quizlet seperti itu ya. Oke, itu saja untuk jabaran menu yang ada di bawah profil. Nah, untuk keluar kita juga bisa klik ini ya, atau exit. Oke, kita langsung belajar untuk cara membuat dari flashcardnya ya. Yaitu pertama-tama kita klik tombol buat, lalu pilih set bahan ajar.
Kita close dulu. Nah, kita masukkan judul ya. Misalnya biologi kelas 11 organel sel. Judulnya, deskripsinya mengenal fungsi organel sel. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini sudah ada flashcard yang bisa kita isi ya. Jadi misalnya istilah organel sel itu ada yang namanya mitokondria. Ya, kita ketikkan. Lalu kita bisa pilih bahasanya di sini ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, kita klik bahasa Indonesia. Nah, kita bisa pilih untuk definisinya, yaitu pembentukan energi. Misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar di sini ya, dengan klik gambar. Ya, misalnya ini. Oke. Yang nomor 2 kita bisa klik, misalnya lisosom. Lisosom berperan untuk pencernaan intraseluler. Kita bisa tambahkan untuk gambarnya, misalnya ini ya. Kemudian yang nomor 3, misalnya kloroplas. Tempat fotosintesis, kita bisa tambahkan gambar. Nah, kita bisa pilih gambar di sini. Berikutnya kita coba organel lain, membran sel. Definisinya fungsinya untuk lalu lintas zat. Kita tambahkan gambar. Nah, jika kita ingin menambahkan gambar tapi gambar yang tersedia itu sedikit, maka kita juga bisa mengubahnya menjadi bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Misalnya bahasa Inggris. Nah, gambarnya akan lebih banyak, kita bisa ada lebih banyak pilihan. Ya, jadi tipsnya seperti itu. Jika kita memasukkan istilah dalam bahasa Indonesia itu istilahnya gambarnya sedikit, maka kita bisa mengubahnya menjadi bahasa Inggris. Jika sudah mendapatkan gambarnya, maka kita bisa ubah lagi menjadi bahasa Indonesia. Kita ubah lagi menjadi bahasa Indonesia. Kemudian untuk soal yang nomor 5, kita coba sentriol. Kita klik pembelahan sel. Kita tambahkan gambarnya. Ini tidak ada gambar yang tersedia ya Bapak Ibu. Kita coba cari yang lain. Oke, kita coba buat untuk ribosom. Ribosom untuk apa? Sintesis protein. Kita tambahkan gambarnya. Nah, misalnya gambar ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, cara untuk membuat flashcardnya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu untuk judulnya, kemudian deskripsi, ya. Lalu untuk nomor 1
kita tuliskan istilah yang harus dipelajari siswa, kemudian definisinya untuk apa. Misalnya di sini karena ini judulnya adalah untuk mengenal fungsi organel sel, maka untuk istilahnya saya sebutkan untuk nama organelnya, kemudian definisinya saya tuliskan fungsinya, yaitu untuk pembentukan energi. Ya. Seterusnya untuk gambarnya bisa ditambahkan di sini. Nah, untuk menghapusnya kita bisa klik tanda sampah ini. Ya. Nah, ini hanya ada 5 flashcard. Kita bisa menambahkan satu lagi flashcardnya. Ya. Tadi misalnya centriole, tidak harus ada gambarnya semua ya Bapak Ibu ya. Pembelahan sel gitu. Oke, dan di sini kita juga bisa mengubah apakah flashcard ini bisa dilihat oleh semua orang, ya. Apakah bisa dilihat oleh semua orang? Apakah kelas tertentu? Apakah orang-orang dengan kata sandi ataukah hanya saya, ya. Dapat diubah oleh apakah hanya saya, apakah orang-orang dengan kata sandi, ataukah kelas tertentu. Di sini saya pilih hanya saya, lalu kita klik simpan. Jika dirasa Bapak Ibu sudah selesai untuk membuatnya, Bapak Ibu bisa menambahkan kartu sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat ya. Nah, itu tadi untuk cara manual ya Bapak Ibu ya, untuk memasukkan dari flashcardnya ini. Nah, untuk cara cepatnya bagaimana? Kita bisa memasukkan dari Word, Excel, atau Google Docs yang Bapak Ibu miliki. Kita coba hapus dulu semua ya Bapak Ibu. Kita coba hapus dulu. Kita hapus kartunya. Oke, kita coba tambahkan dari Word atau dari Excel atau dari Google Docs yang sudah kita miliki. Di sini saya sudah menyiapkan istilahnya. Kita coba terlebih dahulu, kita klik masukkan dari Word Excel. Nah, untuk cara memasukkannya bisa dengan tab, bisa dengan koma, ya. Jadi formatnya seperti ini, istilah, koma, definisi, istilah 2, koma, definisi, dan seterusnya. Nah, di sini saya coba untuk yang dengan tab ya. Jadi istilahnya apa, lalu di tab, kemudian masukkan definisinya apa. Di sini saya sudah menyiapkan. Misalnya ini ya, saya ketikkan mitokondria, kemudian saya tab, lalu pembentukan energi fungsinya. Lalu yang kedua misalnya kloroplas, lalu saya tab, kemudian terjadinya fotosintesis seperti itu. Jika sudah Bapak Ibu sudah memiliki ini semua, ini bisa langsung di copy jika Bapak Ibu sudah memiliki daftar istilah-istilah yang penting ya Bapak Ibu. Lalu kita masukkan, kita pastekan di sini. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik masukkan. Ini ya. Oke, karena tadi masih ada sisa 2, kita coba hapus ya Bapak Ibu ya yang 2. Kita coba cek dulu. Ribosom untuk sintesis protein, sentriol pembelahan sel, mitokondria untuk pembentukan energi, kloroplas terjadinya fotosintesis, lisosom pencernaan sel, membran sel sebagai lalu lintas zat. Oke, di sini sudah terbentuk secara instan ya Bapak Ibu ya, jika kita kopikan dengan format yang tadi. Nah, kemudian kita bisa tambahkan masing-masing gambarnya. Ribosom kita klik. Sentriol tidak ada gambarnya, tidak apa-apa.
Kemudian mitokondria, kita tambahkan gambar. Selanjutnya kloroplas. Kita klik. Kita pilih. Lisosom, kita klik gambar. Nah, jika gambarnya dalam bahasa Indonesia tidak muncul, maka kita bisa mengubahnya dalam bahasa Inggris. Kita pancing dulu. Kita ubah jadi bahasa Inggris. Kita tambahkan gambar. Nah, kita bisa klik ini. Jika sudah, maka kita bisa ubah lagi menjadi bahasa Indonesia. Kita ubah jadi bahasa Indonesia. Kemudian membran sel, kita bisa klik. Nah, jika sudah semua, maka kita bisa klik buat. Nah, di sini adalah flashcard yang sudah berhasil kita buat. Kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah link yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada siswa ya Bapak Ibu ya. Kita coba untuk salin tautan. Nah, kita bisa mempastekannya ke LMS Bapak Ibu, bisa ke bisa ke Google Classroom, bisa juga ke Microsoft Teams, bisa juga melalui grup WA atau Telegram ya. Contohnya seperti ini, nanti untuk siswa bisa langsung mengkliknya, lalu bisa memainkannya di handphonenya masing-masing. Kita close dulu. Nah, ini adalah flashcard yang sudah berhasil kita buat ya. Kita coba cek. Nah, flashcard ini bisa dibalik-balik dengan cara mengkliknya. Jadi saat kita balik, ini adalah istilahnya, lalu saat kita balik, ini adalah gambar dan definisinya. Supaya tidak terlalu panjang, ini saya persingkat, Bapak Ibu bisa membuat definisi yang panjang. Lalu next kartu, sentriol, kita bisa klik untuk sentriol untuk pembelahan sel, karena tidak ada gambarnya maka tidak muncul untuk gambarnya. Kita coba klik next lagi. Ini adalah organel mitokondria, saat kita klik akan berbalik, ini gambarnya, fungsinya untuk pembentukan energi. Next, kloroplas, kita klik, dia akan berbalik, ini adalah gambar kloroplas, fungsinya untuk terjadinya fotosintesis. Gitu ya, jadi kartunya itu bisa dibolak-balik. Oke, seperti itu. Dan untuk kita coba untuk open dari linknya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah linknya tadi. Nah, Bapak Ibu jika merasa bahwa untuk linknya itu sudah tidak muncul lagi, karena tadi kan linknya muncul hanya di depan ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan linknya tapi tadi belum sempat mengcopy, maka tidak perlu khawatir, silakan di scroll ke bawah. Nanti akan muncul tanda titik 3 ini. Silakan klik, lalu pilih bagikan. Nah, kita bisa salin tautannya di sini. Nah, kita coba untuk buka di halaman yang lain. Kita pastekan, lalu kita enter. Nih ya, jadi ini saya sebagai orang lain bisa mengakses materi ajar ini. Dan kita juga bisa memainkannya, jadi bisa live, bisa flashcard, pelajari, tulis, pengeja, tes, mencocokkan, dan gravitasi. Untuk cara memainkan ini seperti apa, kita akan bahas di pertemuan esok hari, pertemuan terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja untuk materi pelatihan hari ketiga ini. Apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan bisa berdiskusi di live chat atau bisa juga di grup Telegram, bisa juga japri admin kami baik melalui
WA maupun Telegram. Dan saya informasikan terlebih dahulu untuk tugas hari ketiga ini, yaitu Bapak Ibu silakan bisa mengcopy link dari flashcard yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, saya ulangi untuk caranya, yaitu jika Bapak Ibu sudah berhasil membuat flashcardnya, kita bisa scroll ke bawah. Nah, akan muncul tanda titik 3 ini, silahkan diklik, lalu pilih bagikan, dan klik salin tautan. Nah, nanti silakan dikopikan di form presensi ya. Jadi di form presensi nanti diisikan itu lalu diupload. Baik, itu saja. Sekian untuk materi hari ini Bapak Ibu ya. Semoga bisa segera dipraktekkan. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan hari keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.